Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini insya Allah Ta'ala akan kembali disampaikan berkenaan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Dan pada hari yang berberkat ini akan disampaikan berkenaan dengan memahami itikaf yang benar. Di dalam bulan suci Ramadan, umat Islam melaksanakan kewajiban ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hal ini dilaksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat yang ke-183. Setelah menjalani ibadah puasa selama 20 hari pertama, maka orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa merasa kian terbiasa dengan rasa lapar, dahaga, haus, dan pengaruh kerohanian mereka semakin mantap. Maka di akhir 10 hari Ramadan, kelezatan ibadah semakin terasa nikmat. Kesadaran berpuasa demi semata-mata menarik keridhaan ilahi terasa semakin tinggi dan mencapai kelezatan yang menyejukkan kalbu. Ketika Ramadan akan berakhir, kesempatan yang luar biasa dahsyatnya ini terus bertambah dan bertambah. Pengalaman-pengalaman rohani bertambah pula dengan iringan memohon ampunan ilahi. Dan dari itu 10 hari akhir Ramadan dikenal dengan itikaf, sebagaimana di dalam sebuah hadis telah diterangkan yang diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Artinya adalah, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila telah masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, mengencangkan sarungnya. Maksudnya adalah tekun untuk beribadah dan membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah jilid 2 bab 57. Di dalam keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan, halaman 526 tahun 1992. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang pertama adalah definisi itikaf. Itikaf berasal dari bahasa Arab itakafa ya'takifu itikafan. Itikaf secara harfiah berarti diam. Itikaf menurut bahasa ialah menetapi sesuatu dan menahan diri daripadanya, baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan. Itikaf menurut syara ialah berdiam diri atau tinggal dalam ruangan masjid karena taat kepada ilahi dan bertujuan mendekatkan diri kepadanya dengan niat beribadah semata-mata sifat dan cara sebagaimana telah disampaikan di dalam hadis bahwa tinggal di masjid dengan berpuasa dan niat beritikaf. Yang kedua, perintah melaksanakan itikaf dalam agama Islam guna menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia agar terpelihara dari keburukan, menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan umat Islam melaksanakan itikaf sebagaimana telah difirmankan, "Tsumma atimmu siyama ilal lail wa la tubasshiruhunna wa antum akifuna fil masajid."
artinya adalah, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan iktikaf di setiap bulan Ramadan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak sekali menghimbau guna keluarga dan umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan iktikaf. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya saya sebutkan, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melaksanakan iktikaf sepeninggalnya. Terdapat di dalam Bukhari, Ahmad, dan juga Baihaqi. Lalu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu, membangunkan istrinya, dan mengikat kainnya. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Maksud dari kalimat menghidupkan malamnya, artinya beliau sedikit sekali tidur dan banyak melakukan sholat dan zikir. Membangunkan istrinya maksudnya yaitu menyuruh mereka sholat malam serta melakukan ibadah-ibadah lain. Sedangkan maksud mengikat kainnya adalah satu kinayah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh beribadah dan tidak bercampur dengan istri-istrinya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itikaf setiap 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan orang yang itikaf tidak boleh bercampur dengan istrinya. Terdapat di dalam hadis Bulughul Maram. Lalu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya di malam-malamnya. Terdapat di dalam hadis Ahmad maupun Muslim. Lalu Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari setiap tahun dalam bulan Ramadan. Tetapi dalam tahun menjelang kewafatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Terdapat di dalam hadis. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang ketiga yaitu hukum iktikaf. Hukum iktikaf adalah sunnah muakkad, yaitu seseorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala daripadanya, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf seperti ini sangat ditekankan dan lebih utama dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Namun menjadi harus jika bernajar, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bernajar akan melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah Ta'ala, hendaklah ia penuhi najarnya itu. Dan barang siapa bernajar untuk melakukan maksiat, yaitu kedurhakaan atau kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maka janganlah lakukan maksiat itu. Hadis Bukhari maupun di Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, dan begitu juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah bernajar di zaman jahiliyah akan beriktikaf 1 malam di Masjid Haram. Rasulullah SAW bersabda, penuhilah najarmu itu. Terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat, waktu iktikaf.
jika seseorang telah bernazar untuk itikaf, maka harus dipenuhi dengan nazarnya tersebut. Sedangkan itikaf yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di hari 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda di banyak hadis, yaitu diantaranya adalah dari Aisyah, adalah Nabi Muhammad SAW bila hendak itikaf, beliau sholat subuh dulu, kemudian masuk ke tempat itikaf. Terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW beritikaf sesudah sholat subuh. Lalu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW melakukan itikaf pada tanggal 20 Ramadan sehingga beliau meninggal dunia. Terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Terdapat juga dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa tidak ada itikaf tanpa puasa. Terdapat di dalam hadis Abu Daud. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau telah bersabda, carilah malam qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hazrat Masih Maud salam menerangkan, Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan, yaitu bersumber pada Al-Fazal tanggal 3 November 1914. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang kelima adalah syarat-syarat itikaf. Itikaf itu bisa dilakukan oleh orang Islam dan yang sudah balik, berakal sehat, suci daripada janabat, suci dari haid dan juga nifas, dan puasa merupakan syarat sahnya itikaf. Yang keenam, hal-hal yang membatalkan itikaf, yaitu bersetubuh dan tidak berpuasa, keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan. Yang ketujuh adalah hal-hal yang dibolehkan sewaktu itikaf, misalkan menyisir rambut, berpangkas rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh, memakai pakaian terbaik, dan memakai wangi-wangian. Juga keluar guna keperluan yang tidak dapat dielakkan, perihal yang dilakukan di luar masjid tersebut, seperti berwudu, mandi, buang air besar ataupun kecil, lalu pergi ke masjid jami untuk sholat Jumat, kemudian makan untuk berbuka atau sahur. Selanjutnya adalah sholat jenazah, menengok, menjenguk orang sakit, mengantar tamu. Dalam hal ini para imam berselisih paham. Kemudian juga akan saya sampaikan kutipan fatwa Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal ini. Seseorang bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam wa Imam Mahdi, bahwa apabila seseorang dalam keadaan itikaf di masjid, maka bolehkah ia berbicara mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan urusan dunia? Imam Mahdi alaihissalam menjawab, kalau ada sesuatu sebab yang sangat penting sekali, maka boleh. Dan menengok orang yang sakit serta guna keperluan yang mendesak juga boleh keluar. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah menyisir rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal ia sedang haid, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang itikaf di masjid, dan Aisyah radhiyallahu anha berada di dalam kamarnya, dan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sedang itikaf tidak pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat. Terdapat di dalam hadis Bukhari, Muslim maupun Abu Daud. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang kedelapan adalah kebaikan itikaf. Sebagai kebaikan dari melaksanakan itikaf yang dianjurkan bagi orang-orang yang itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah berusahalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Perbanyaklah baca Al-Quran
berzikir kepada Allah Ta'ala, dan melakukan salat-salat sunat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Serta mudah-mudahan pula dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri salat tahajud karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terdapat di dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan perbanyak pula baca zikir di bawah ini pada malam ganjil di akhir Ramadan yang diharapkan adanya Lailatul Qadar, sambil membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya adalah, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis Ahmad, Ibnu Majah maupun di dalam Tirmizi. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan itikaf yang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau himbau kepada istri dan umat beliau. Marilah kita selalu beritikaf yang mempunyai kesempatan dan waktu untuk lebih taqarrub ilallah. Semoga puasa kita selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.